Marc Marquez menggila di Prancis, pecahkan rekor dan dominasi hari pertama MotoGP 2025. Marc Marquez benar-benar tak terbendung. Sang juara dunia 8 kali tampil menggila di Grand Prix MotoGP Prancis 2025, menyapu bersih 2 sesi latihan hari Jumat dan menorehkan rekor lap baru dengan Ducati pabrikan. Sebuah pernyataan keras dari sang legenda, ia kembali dan ia lapar kemenangan. Sejak sesi FP1 pagi, Marquez sudah menunjukkan taringnya dengan mencatat waktu yang sulit dipercaya hampir 0,6 detik lebih cepat dari seluruh rivalnya. Tapi itu baru pemanasan. Di sesi latihan sore yang berdurasi 1 jam, ia benar-benar meledak. Tak butuh waktu lama bagi Marquez untuk mengambil alih sesi. Dengan kecepatan brutal dan presisi luar biasa, ia mengukir waktu 1 menit 29,855 detik rekor baru di sirkuit ini. Tak ada yang bisa menandingi. Bahkan bendera finish pun seakan memberi penghormatan saat ia tetap bertahan di posisi puncak. Namun sorotan tak hanya milik Marc. Di belakangnya, Fabio Quartararo tampil memukau di kandang sendiri dengan Yamaha pabrikan. Ia menempel ketat Marquez hanya terpaut 0,177 detik. Ini adalah lanjutan performa solidnya sejak GP Spanyol dan penonton Prancis pun bersorak mendukung sang pahlawan nasional. Pecco Bagnaia, rekan setim Marquez, juga menunjukkan taringnya. Ia menutup hari dengan catatan waktu kompetitif dan hanya terpaut 0,2 detik dari sang pemimpin. Hari Jumat yang sangat menjanjikan bagi sang juara dunia 2 kali. Sementara itu Alex Marquez yang memimpin klasemen sementara harus puas di posisi kelima namun jadi yang kedua terburuk di antara 6 pembalap Ducati. Sinyal peringatan, aksi demi aksi terus tersaji. Quartararo sempat membuka sesi dengan catatan 1 menit 30,997, tapi Marquez segera merebut posisi itu. Ia kemudian memperbaiki waktunya secara bertahap hingga akhirnya memecahkan rekor dan memimpin dengan elegan. Dengan 10 menit tersisa, Quartararo sempat menyodok ke posisi teratas menggunakan ban lunak baru. Penonton pun bersorak, tapi momen itu hanya sebentar. Marquez dengan ban baru dan determinasi baja membungkam semua pesaingnya. Waktu 1 menit 29,855 itu tak tergoyahkan. Tak ada percobaan kedua. Ia tahu ia sudah terlalu jauh di depan. Quartararo mengunci posisi kedua di detik-detik akhir, menyalip waktu sebelumnya dengan 1 menit 30,032. Usahanya menggagalkan Ducati 1-2 dan menunjukkan bahwa Yamaha masih punya taji. Bagnaia mengamankan posisi ketiga hanya selisih tipis dari rekan setimnya. Fermin Aldeguer mengejutkan banyak orang dengan finish keempat mengalahkan Alex Marquez. Jack Miller membawa Yamaha ke Q2 di posisi ke-6, sementara Pedro Acosta memimpin KTM di urutan ke-7. Maverick Vinales dari Tech 3 berada di urutan 8 meski sempat jatuh dramatis di tikungan 9. Franco Morbidelli masuk 9 besar dengan Ducati VR46-nya dan Marco Bezzecchi dari Aprilia meraih posisi ke-10 menit terakhir yang penuh ketegangan. Sayangnya Luca Marini dari Honda harus merelakan tempat di Q2 hanya kalah 0,053 detik. Sedikit tapi fatal. Johan Zarco, pembalap tuan rumah, harus gigit jari. Ia terjatuh dan hanya mampu finish ke-12. Enea Bastianini dan Joan Mir juga ikut menyumbang drama dengan kecelakaan masing-masing. Ai Ogura dan Brad Binder menutup daftar pembalap yang mengalami insiden menambah panasnya sesi latihan yang syarat adrenalin ini. Pembalap Ducati, Marc Marquez berhasil keluar sebagai yang tercepat pada latihan bebas free practice 1 MotoGP Prancis 2025.
Berlangsung selama 45 menit di sirkuit Le Mans, Prancis, Jumat 9 Mei, penampilan kuat langsung ditunjukkan oleh Marc Marquez di atas motor Ducati. Pembalap asal Spanyol tersebut mendominasi jalannya sesi FP1 MotoGP Prancis 2025 dengan menduduki posisi pertama dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 30,764 detik. Di sisi lain, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia harus rela menyudahi sesi ini di urutan keempat usai tergusur oleh Brad Binder dan Alex Marquez. Persaingan pada sesi FP1 MotoGP Prancis 2025 dibuka oleh bendera kuning usai Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team mengalami crash di tikungan 10. Posisi pertama langsung ditempati oleh Joan Mir dari Honda dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 33,993 detik. Putaran sempurna dari juara dunia MotoGP 2020 itu mampu ditempel ketat oleh Alex Marquez selaku andalan Gresini Racing dengan beda 0,162 detik. Tak berselang lama, hot lap yang mumpuni didapatkan Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Marc Marquez dari Ducati yang menduduki posisi pertama dengan kedua. Bezzecchi menjadi pembalap tercepat setelah mencatatkan waktu lap terbaiknya dengan 1 menit 32,290 detik. Di sisi lain, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia dan Franco Morbidelli sempat mengisi posisi 3 besar tapi tak bertahan lama. 10 menit sesi FP1 berjalan, Marquez akhirnya berhasil merebut posisi pertama dari Bezzecchi dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 31,756 detik. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut unggul 0,269 detik atas Bezzecchi yang menguntinya di urutan kedua. 30 menit terakhir dari total 45 menit yang dialokasikan pada FP1 ini, persaingan mulai mengerucut dengan Marquez, Bagnaia, dan Alex yang menduduki 3 besar. Berhasil mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 31,263 detik, Marquez masih kokoh di urutan pertama atau unggul 0,134 detik atas Bagnaia. 20 menit berjalan, Marquez masih belum tergusur dari posisi pertama, Bagnaia dan Alex menempel ketat di urutan kedua dan ketiga. Dengan menggunakan mesin baru, Fabio Quartararo masih membuat Monster Energy Yamaha tertahan di urutan ke-8. Mir kembali mencatatkan performa yang cukup mengesankan di mana dia hanya berjarak 0,587 detik dari Marquez dengan berada di urutan kelima. Yellow flag kembali berkibar tatkala Franco Morbidelli yang menjadi andalan Pertamina Enduro VR46 Racing Team tersungkur di tikungan 8. Jatuhnya Morbidelli di tikungan 8 membuat Marc Marquez dirugikan di mana hot lap yang sudah dia raih terpaksa dibatalkan saat melintasi sektor 3. Kendati demikian, Marquez kembali mempertajam catatan waktunya 1 lap kemudian menjadi 1 menit 31,099 detik. Rider berusia 32 tahun tersebut semakin menjauh dari kejaran Bagnaia dengan gap sebesar 0,298 detik. Peningkatan signifikan ditorehkan Quartararo dan Johan Zarco dari LCR Honda sebagai pembalap tuan rumah dengan melejit ke posisi keempat dan kelima. Memasuki 5 menit-menit terakhir, rekan setim Quartararo, Alex Rins, mengalami crash saat melibas di tikungan 3. Sementara itu, Marquez terus melejit dengan mengukir catatan waktu terbaiknya 1 menit 31 detik untuk unggul 0,397 detik atas Bagnaia. Pada detik terakhir FP1 MotoGP Prancis 2024, Bagnaia harus tergusur oleh Alex, sedangkan Marquez kembali menjauh dengan waktu lapnya 1 menit 30,764 detik. Bagnaia kembali menelan pil pahit saat rider Red Bull KTM Brad Binder memanfaatkan dengan baik detik terakhir untuk berada di urutan kedua. Francesco Bagnaia masih mencari ritme terbaik, sementara Marquez bersinar di musim 2025.
Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai dan nama Francesco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo tetap jadi sorotan utama. Namun kali ini sorotan itu datang dengan nada penasaran karena sang juara dunia seolah belum menunjukkan performa terbaiknya. Penurunan ini disebut dipengaruhi dua faktor besar, tantangan dari Desmosedici GP25 yang masih sulit dijinakkan, serta kehadiran Marc Marquez yang sedang dalam performa membara. Gustavo Morea, reporter MotoGP dari ESPN untuk kawasan Amerika Latin, memberikan pandangannya. Menurutnya, performa Bagnaia saat ini belum mendekati penampilan luar biasa yang ia tunjukkan dalam 4 musim terakhir. Sementara itu, Marc Marquez justru tampil menggila di musim debutnya bersama tim pabrikan Ducati. Ia disebut hanya bisa dikalahkan oleh satu hal, dirinya sendiri. Orang-orang bilang, oh dia menang lagi dan lagi, ucap Morea. Tapi saya selalu bilang, tunggu sampai balapan berlangsung di Eropa, disitulah segalanya bisa berubah. Dan benar saja Marquez mengalami insiden saat memasuki seri Eropa. Ia sempat terjatuh mengingatkan semua orang pada ucapannya sendiri, musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Meski begitu, Marquez tetap menunjukkan semangat juang luar biasa. Namun Morea mengingatkan jika ia tak mampu mengontrol emosi dan ambisinya, justru itu bisa menjadi bumerang. Di sisi lain, Bagnaia tengah berjuang menemukan kembali rasa menyatu dengan motornya. Masih ada ketegangan dan kebingungan yang tampak jelas Pecco, yang dulu dikenal penuh percaya diri, kini terlihat sedikit terhalang. Apakah kamu tidak melihat Pecco seperti kehilangan kepercayaan diri? Dia tidak seagresif dulu, ungkap Morea. Biasanya dia akan menunggu 2 lap lalu menyerang dengan ganas. Kini insting buas itu belum muncul. Saat dulu bertarung sengit dengan Jorge Martin, Bagnaia tampil seperti binatang buas di lintasan. Namun kini sosok itu masih tersembunyi. Bagi Morea, kombinasi antara motor GP25 dan tekanan dari Marquez menjadi tantangan berat bagi Bagnaia. Tapi musim masih panjang dan sang juara masih punya banyak waktu untuk bangkit dan kembali mengaum. Persaingan di MotoGP 2025 kian membara dan yang membuatnya semakin menarik. Duel kakak beradik Marquez yang siap menggetarkan sirkuit Le Mans akhir pekan ini. Marc dan Alex Marquez, dua pembalap Spanyol dengan darah juara, kini hanya terpaut 1 poin saja di klasemen sementara. Siapakah yang akan berjaya di Perancis? Marc Marquez, sang baby alien, datang dengan misi besar bangkit dari hasil kurang memuaskan di GP Spanyol, di mana ia harus puas finish ke-12 setelah sempat mengalami crash di awal balapan. Hasil itu memaksanya turun ke posisi kedua klasemen dan lebih pedasnya lagi digeser oleh adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Alex yang kini membela Gresini Racing tampil gemilang dan penuh determinasi untuk meraih kemenangan pertamanya di kelas utama sejak promosi pada musim 2020. Kemenangan yang begitu manis sekaligus membuatnya memimpin klasemen dengan 140 poin, hanya 1 poin di atas sang kakak. Tensi pun makin terasa usai balapan di Jerez. Dalam suasana penuh canda dan kehangatan, keduanya tertangkap kamera berbincang di mixed zone. Alex membuka percakapan dengan tawa, menanyakan apakah sang kakak berhasil menyelesaikan balapan setelah crash di lap ketiga. Marc menjawab dengan percaya diri, saya finish di tempat ke-12 dengan waktu terbaik 1 menit 37,5 detik.
Namun candaan ringan itu tak bertahan lama. Tekanan mulai terasa ketika Christian Massa, Press Chief Gresini Racing, menyindir bahwa jika Mark finish hanya satu posisi lebih baik, dia masih akan duduk di puncak klasemen. Mark pun langsung menyambar dengan kalimat tajam namun penuh tekad, 1 poin. Saya tidak akan memberimu 1 poin pun. Sikap kompetitif yang menggelegak di antara keduanya menjadi pertanda bahwa MotoGP Prancis 2025 akan menjadi salah satu pertarungan paling seru musim ini. Bukan sekadar soal poin, ini tentang harga diri, tentang siapa yang pantas berdiri di puncak dalam keluarga Marquez dan di kelas para raja MotoGP. Aksi Mark dan Alex Marquez siap memanaskan Le Mans mulai 9 hingga 11 Mei. 2 saudara, 2 motor Ducati. Satu tujuan menjadi yang terbaik di dunia. Sirkuit Jerez bergemuruh saat MotoGP Grand Prix Spanyol menghadirkan drama besar. Sorotan utama bukan hanya pada kecepatan atau adu strategi, tapi juga pada momen penuh emosi antara dua legenda Marc Marquez dan Valentino Rossi. Marc Marquez, sang pembalap berbakat yang kini menunggangi motor pabrikan Ducati, mengalami tantangan berat. Baru memasuki lap ketiga dari total 25 putaran, Marquez harus mencium gravel di tikungan 8. Tapi, mental juara tidak bisa dipatahkan semudah itu. Meski terjatuh saat masih bertarung di barisan depan, Marquez bangkit, menyalakan kembali semangatnya, dan melanjutkan balapan. Dari posisi paling buncit, ia tancap gas hingga akhirnya berhasil finish di posisi ke-12 dan membawa pulang 4 poin berharga. Sebuah bukti bahwa pantang menyerah bukan sekadar slogan bagi Baby Alien. Namun bukan hanya aksi di lintasan yang memicu perhatian publik. Valentino Rossi, sang legenda dengan 9 gelar dunia, mendadak menjadi perbincangan panas. Video singkat memperlihatkan The Doctor tersenyum dan tampak bereaksi saat melihat Marquez terjatuh. Ia berdiri di pinggir lintasan bersama kru tim VR46 dan gerak-geriknya langsung ditangkap kamera dan dibagikan luas di media sosial oleh jurnalis @Sepole. Reaksi Rossi menuai kontroversi. Banyak yang menilai sebagai pemilik tim VR46 yang kini satu keluarga dengan Ducati, ekspresi seperti itu kurang pantas. Media ternama asal Spanyol, Motosan, ikut angkat suara. Mereka menilai tindakan Rossi tidak mencerminkan sportivitas dari sosok besar yang pernah menginspirasi jutaan penggemar balap dunia. Tak berhenti di situ, atmosfer panas pun terasa dari tribun. Saat menyaksikan sesi sprint di area Nito Pelukui, Rossi disambut cemooh dari sebagian fans, sesuatu yang kontras dengan sambutan meriah kepada Dani Pedrosa keesokan harinya. Area yang dulu menjadi benteng para penggemar Rossi kini tampaknya telah berpindah tangan. Meski begitu, Grand Prix Spanyol sekali lagi membuktikan bahwa MotoGP bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang emosi, loyalitas, dan ketegangan yang membakar semangat. Entah di atas motor atau di luar lintasan, para legenda seperti Rossi dan Marquez terus menulis cerita yang tak terlupakan di dunia balap. Manajer tim Honda HRC Castrol Alberto Puig melontarkan pujian luar biasa untuk mantan pembalapnya Marc Marquez yang kini bersinar bersama Ducati Lenovo di MotoGP 2025.
Puig bahkan tak ragu mengatakan bahwa jika Marquez berhasil meraih juara di musim ini, dunia olahraga, khususnya MotoGP, bakal heboh. Bagi Puig, apa yang dilakukan Marquez benar-benar luar biasa. Tak banyak atlet yang mampu bangkit setelah terpuruk bertahun-tahun, dan Marquez adalah buktinya. Setelah mengalami kecelakaan parah di MotoGP 2020, seakan-akan Marquez tenggelam. Namun setelah 5 tahun berjuang keras, ia kembali menunjukkan taringnya dengan menantang gelar juara dunia.